bangun sayang, udah siang ini, nanti kamu telat sekolahnya loh. Roy? Roy! Pa! Papa! Papa! Ada apa sih, Ma? Kok teriak-teriak? Roy ini loh, nggak ada. Hah? Nggak ada? Mana dia? Ya mama nggak tahu. Tapi mama yakin dia tuh pasti ngurusin masalah Dodi itu deh. Anak itu benar-benar keras kepala. Harusnya dia sekolah kok malah nyampurin urusan orang. Kalau ketemu nih, Papa akan kasih dia pelajaran. Ayo kita cari dia. Lama-lama Papa udah gak sabar itu ngadepin si Roy. Itu ketemu Papa akan langsung kasih dia pelajaran. Iya tapi Kapok. jangan terlalu keras juga, Pak. Gak bisa, Mas. Selama ini dia udah gak mau dengerin omongan kita. Ini kan juga demi kebaikannya. Ya tapi kita kadang harus ngerti juga, Pak. Roy itu berbuat gitu karena bukan kemauan dia sebenarnya. Ada yang menuntun dia berbuat seperti itu. Tapi kita sendiri yang capek. Papa jadi sering telat masuk kerja, bahkan juga sering izin. Mama juga jadi keganggu kan ngurusin rumah. Pak polisi! Tunggu Pak! Berhenti Pak! 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 Ada apa, Nak? Bapak bisa ikut saya sebentar? Ikut kamu? Iya Pak. Emangnya ada apa ya? Saya mau nunjukin sesuatu yang mencurigakan Pak. Kita cari lagi, Pak. Itu tuh Roy, Papa! Itu Roy! Di mana, Nak? Di sana Pak, di rumah itu. Kamu serius kan? Gak main-main kan? Iya Pak, saya serius Pak. Ya udah, naik. Iya Pak. Roy! Ayo Pak. Roy! Sebentar Pak. Kamu tuh gimana sih pagi-pagi udah pergi lagi nggak bilang-bilang? Maaf, Pak. Ini anak saya. Roy, kamu ada urusan apa sama Pak polisi? Anak Bapak ini mengajak saya untuk melihat sesuatu. Sepertinya anak Bapak ini serius ya, Pak. Dia tadi sampai menghadang motor saya, Pak. Bisa saya ajak anak Bapak dulu? Iya, Pak, bisa. Kalau begitu, kami berangkat dulu ya, Pak, Bu. Nanti pelan-pelan aja ya, Pak ya. Saya ikutin dari belakang. Siap, Pak, siap. Iya Pak. Mah. Saat melihat Roy apa yang ditunjukkan pada polisi, saya takut, sedih dan sangat prihatin melihat nenek-nenek itu dikubur tidak layak. Sungguh perbuatan manusia berhati iblis yang tega melakukan itu. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang mendekat ya, agak jauh Pak. Silakan dibawa. Siap, Komandan. Kita mundur Pak. Saya juga bisa merasakan perasaan suami saya saat itu. Karena saya ikut merasakan ada kebanggaan sendiri saya dan suami saya mempunyai anak seperti Roy. Roy yang selalu semangat untuk membantu orang lain. Mayat nenek dibawa untuk diotopsi dan hasil otopsi menunjukkan hasil sidik jari yang mengarah pada Roni. Saya, suami saya, dan 2 petugas polisi mencoba mencari Roni di sekolahan Roy. Kami sudah menemukan mayat dari keluarga Dodi yang dikuburkan dengan cara yang tidak layak di samping rumahnya. Dan kami juga sudah mengumpulkan bukti dan sidik jari. Kedatangan kami ke sini untuk menangkap Pak Roni. Apakah ada keterlibatan Pak Roni dengan terbunuhnya neneknya Dodi? Dan kami mencurigai kematian ibunya Dodi bukan dikarenakan sakit,
tetapi karena dibunuh juga. Kalau nggak salah Pak, Ibu Rima itu diantar sama calon tunangannya itu Pak. Terus dijemput juga Ibu Susi ya? Iya, betul Bu. Gimana Roy? Kita harus cepat. Kalau kita terlambat, Pak Roni bisa celaka. Roy tahu di mana Pak Roni sekarang. Rumahnya Pak Roni ingin membalas dendam. Dia mencekik Pak Roni pakai tali dan ingin menyeretnya sampai danau, sampai Pak Roni meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, lokasinya di mana Roy? Sekarang pokoknya kita harus ke tempat Pak Roni dulu. Gimana Pak? Baik, kalau begitu kita cek lokasi yang disebutkan oleh Roy. Dari sekolahan Roy, kita langsung menuju ke lokasi yang didapat Roy dari penglihatan mata batinnya. Semuanya dibuat terkejut saat sampai lokasi. Semua kejadian sama seperti apa yang dilihat Roy. Bu, jangan Bu! Ibu, jangan bunuh Pak Roni. Kalau Ibu bunuh Pak Roni, dosanya besar Bu. Ibu sama aja jahatnya sama Pak Roni. Biarin Pak Roni di penjara Bu, dan berurusan dengan polisi. Ibu sayang kan sama Kak Dodi. Kalau Ibu sayang, jangan bunuh Pak Roni. Nanti Roy janji bilang sama Kak Dodi, biar Kak Dodi gak minum minuman keras lagi, sama gak nyuri barang orang lagi. Ibu mau ya merelakan semuanya. Jangan dendaman lagi sama Pak Roni, biar Tuhan yang memberikan hukumannya. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Bawa anak ini mati. Roy! Tenang Pak, tenang. Tolong jangan sakiti anak itu. Mas, lepasin Mas! Ada apa ini sebenarnya? Ya Allah! Bu, tunangan ibu itu adalah seorang penjahat. Dia berpura-pura baik sama ibu dengan memanfaatkan ketampanan. Dia sudah membunuh istrinya sendiri dan mertuanya sendiri. Ya Allah! Ternyata kamu itu benar-benar orang jahat ya Mas! Aku gak nyangka Mas! Lepasin Roy Mas! Mas lepasin! Ibu minta maaf ya Roy. Ibu minta maaf gak pernah percaya sama kamu. Sekarang Ibu mau terima kasih. Karena kamu Ibu gak jadi nikah sama orang iblis ini. Tolong Mas lepasin. Diam! Diam! Atau anak ini mati. Jangan ada berani-berani mencoba mendekat. Atau anak ini saya bunuh. Tenang, tenang. Mati lu. Kejar dia! Saya benar-benar takut sekali waktu Pak Roni menyandera Roy. Saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa melindungi Roy. Saat Roy tidak sadarkan diri, habis didorong oleh Pak Roni, kita langsung membawa Roy cepat-cepat ke rumah sakit. Pak Roni yang kabur melarikan diri ditembak oleh petugas kakinya dan ditangkap, dijebloskan ke penjara. Saya pikir semua masalah keluarga Dodi telah selesai, tapi belum.
gambar apa? Ini serem banget, Roy. Siapa yang mau bunuh diri? Oh iya. Siapa itu yang kamu gambar mau bunuh diri? Kak Dodi, Pak, Ma. Dia frustasi. Frustasi kenapa? Kan dia udah terbukti nggak bersalah atas pembunuhan. Mama sama Papa, ingat gak waktu itu? Dia minum minuman keras. Habis itu dia ngerampok. Pas polisi mau tangkapin, dia sendiri yang lolos. Teman-temannya semua ketangkap. Iya, ingat. Gara-gara itu, Kak Dodi nyulik Roy. Dia bawa Roy ke markasnya. Tapi pas udah sampai markasnya, Kak Dodi malah lihat pacarnya selingkuh sama temennya sendiri. Jadi Kak Dodi jadi marah. Habis itu ribut deh. Pak, Ma, sekarang anterin Roy ya. Biar bisa cegah Kak Dodi biar gak bunuh diri, ya. Sekarang? Papa sama Mama itu baru mau istirahat. Ya udah kalau Papa capek, Roy sendiri aja. Ya, Papa ganti baju dulu. Pak, selamat Pak. Kak Dodi udah keburu bunuh diri, Pak. Baju aja nggak boleh. Pak, telat, Pak. Ayo, Pak. Kak Dodi, jangan. Kak. Kamu anak kecil ngerti apa kamu? Hah? Ini bukan urusan kamu tau gak? Ini urusan Roy juga, Kak. Roy udah berjanji sama yang ibunya Kak Dodi. Kamu janji apa sama almarhum ibu saya? Hah? Ibu Kak Dodi sama nenek Kak Dodi pasti sedih kalau lihat Kak Dodi kayak gini. Minum minuman keras. Habis itu bergaul sama teman-teman yang suka mabok-mabokan. Bener, Dot. Kan Roy kemarin sudah membantu polisi menemukan jasad nenekmu. Roy juga udah membantu mengungkap pembunuhan ibumu. Jadi kamu bisa percaya sama Roy. Iya, Dok. Coba kamu pikir, buat apa Roy susah payah harus ngasih tahu ini semua ke kamu? Roy ini anak indigo, punya kelebihan. Dan dia ditakdirkan untuk menggunakan kelebihannya membantu orang yang dalam kesulitan. Seperti kamu, Dot. Lagian bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah, Dodi. Kamu akan tersiksa akibat perbuatanmu. Lebih baik kamu berubah. Jauhi narkoba. Biar arwah ibu dan nenekmu gak sedih. Kalau kamu jahat, mereka juga yang akan tersiksa, Dot. Iyalah, Dot. Ini kan cuma soal cewek. Kamu itu laki-laki, Dot. Jangan lemah kayak gini lah. Malu. Lagian cewek kamu kan juga suka minum-minum. Harusnya kamu itu bersyukur karena kamu sudah dijauhi dari cewek itu. Karena dia nggak akan membuat kamu menjadi lebih baik, tapi malah menjerumuskan kamu. Sadar, Dot. Sadar. Dodi menyadari kekeliruannya dan berusaha menjadi orang baik. Roy sangat senang sekali karena bisa menolong gurunya, Bu Rima, yang tadinya tidak percaya, sekarang percaya sama Roy. Tapi yang penting, rasa kepercayaan segala-galanya hanya diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.